Teman-teman selalu mensupport saya, mendoakan saya, mengasihi saya, meyakinkan lagi bahwa saya adalah anak yang berharga di mata Tuhan. Mereka sangat amat peka ke permasalahan satu sama lain, saling membantu, sehingga kita tahu bahwa kita punya teman-teman yang sama-sama berjuang di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah Diaspora Sejahtera di Gedung Pondok Daud, Surabaya. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ini adalah kasih dan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bila saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam hadirat-Nya. Mari kita berdiri. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Dan kita akan mengawali ibadah ini dengan mengucapkan firman dengan iman dan penuh dengan hati yang sungguh-sungguh di dalam Mazmur 127 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Kami bersyukur Bapa, bila saat kami hari ini Tuhan, kami boleh berada di hadapan hadirat-Mu. Bapa, kuduskan hati kami sehingga kami boleh layak untuk memuji, menyembah dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, turun hadir di tengah-tengah kami, melawat hamba-hamba-Mu yang melayani dengan berbagai bidang, melawat jemaat-Mu yang hadir saat ini. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita satu dalam doa untuk anak-anak generasi. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak kami di hadapan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami untuk menjadi berkat bagi anak-anak kami, memperlengkapi mereka, mengajar mereka, untuk mengenal Engkau dengan benar. Kiranya urapan kuasa dari tempat yang maha tinggilah yang akan memampukan mereka semuanya oleh Roh-Mu yang luar biasa membawa anak-anak kami mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tutup bungkus rapat mereka semua ini dengan kuasa darah-Mu, dibebaskan, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan segala mara bahaya. Mereka bertumbuh dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua mereka. Terima kasih Tuhan juga berkati guru-guru selama minggu mau nuntun anak-anak ini untuk mengenal Engkau dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama dengan paduan suara, sama-sama kita nyanyi. Segala kuasa
Raja Allah yang kudus, Allah yang Esa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Bersama-sama. Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tata suci-Mu, biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan. Budi saja kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau. Mari sembah Dia. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, angkat suaramu, katakan, be glorified and magnify, oh God, I worship you. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang teri memulihkan setiap hati kami dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. I sing forever, I sing forever, hallelujah, I sing forever. Haleluya. Sekali lagi, kasih untuk selama-lamanya. Kami mau bernyanyi nyanyian-nyanyian yang baru bagi nama-Mu Tuhan. We worship you Lord, I sing forever. Haleluya. Kami datang pagi hari ini Tuhan dengan kerinduan, dengan hati dan nyanyian syukur kami yang tertuju hanya kepadamu, Raja yang bertata atas puji-pujian kami pagi hari ini. Haleluya. We worship you, we worship you, we worship you Lord. Haleluya. Dan kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang panjang yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang termeriah bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebelum lanjut, bolehlah kasih tos kanan kiri. Mari bersuka cita, mari beri yang terbaik bagi nama Tuhan kita hari ini. Haleluya. Minimal 5 orang. Haleluya, haleluya.
Dalam kitabnya Zefanya 3 ayat 17 berkata bahwa Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak, katakan kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dan sama-sama soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bersorak bagi namanya, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari awal katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersyukur, katakan kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari awal sekali lagi ya, angkat syukurmu, katakan segala puji syukur bagimu Tuhan pagi hari ini, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Semua mari DCM nyanyikan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sambil bertepuk tangan sama-sama katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bisa lebih dahsyat lagi bagi dia. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dalam bahasa Mandarin bisa sama-sama kita belajar. Sanmeju haleluya, sanmeju haleluya, haleluya. Lagi ya, sekali lagi katakan sanmeju, sanmeju haleluya, sanmeju haleluya, haleluya. Sekali lagi umat dan sekali soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersorak dengan segenap hati kami Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Lagi haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.
Zefanya 3 ayat 17 berkata, bahwa Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi beli yang terbaik bagi dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia siap melawat kita. Haleluya. Mari menari bagi nama Tuhan. Yeay. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai langkah-langkah yang harus kami tempuh, Tuhan. Sama-sama katakan ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah beriram dengan sukacita. Dari awal katakan dengan imanmu. Yeah. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah beriram dengan sukacita. Sama-sama yuk katakan. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perawatan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah bersorak. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perawatan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Dari awal yuk. Desem katakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya kita dibaharui. Amin. Allah beriram. Sekali lagi umat Tuhan lebih sungguh katakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ini deklarasi iman kami hari ini Tuhan. Kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Sama-sama. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Lagi katakan. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sekali lagi Desem. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau ada di gerejamu, di gereja kami ini Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Tak pernah henti-hentinya kami mengagumi setiap perbuatan demi perbuatan karya-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh
ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari yang merasakan karyanya yang ajaib, sama dengan saya nyanyikan. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, takkan pernah henti, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Yuk saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan, kau sungguh sambil kita mempersiapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh, karya-Mu atas keluarga kami, atas gereja kami Tuhan, atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kau mari angkat tanganmu bersama, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, oh, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan.
anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Mari umat Tuhan lebih lembut sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Bila manis Kau dengar hari ini Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Mari angkat sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau buatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sembah Dia, naikkan syukur yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya. Dialah nama kami sembahkan. Oriana Bashana, Oriana Bashana, la Batara Bashana, Shikiria la Batara Bashana. Anugerah-Mu cukup bagiku. Haleluya. Kami memuji kebesaran, sungguh Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tidak ada hal lain seperti-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, and sings my soul. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi dengan segenap hati kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
ajaib Engkau ya Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita bersyukur beroleh kembali kesempatan menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk mempersembahkan korban syukur kepadamu. Karena kasih setia Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Dan telah menuntun langkah hidup kami. Memasuki bulan yang baru Oktober ini Tuhan. Bahkan sampai pada minggu yang kedua ini. Engkaulah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala yang baik yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, aktivitas kami. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima korban syukur kami kepadamu. Dan kami percaya melalui ibadah ini pula kami mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari pengajaran Tuhan, mencari petunjuk atas jalan yang harus kami tempuh dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah persiapkan firman penggembalaan bagi setiap kami, firman pengajaran bagi setiap kami Tuhan, agar setiap kami Kau dapati terus bertumbuh dewasa, berbuah-buah lebat. Hidup kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup kami pun menjadi berkat bagi sesama kami. Menjadi berkat bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Hati kami terbuka dan siap untuk melaksanakannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Masing-masing kita berkata, amin. Ya, yang bersuka cita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom. Selamat pagi semua saudaraku. Sehat? Semangat? Sukacita? Ya, mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu menjadi penting di akhir zaman ini. Karena perjalanan kehidupan kita sesuai firman Tuhan bukan satu perkara yang mudah. Sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa dunia ini sedang menuju kepada keruntuhannya. Namun kasih Tuhan yang hebat itu terus akan menopang saya dan saudara. Sampai pada akhirnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya ingin mengajak sungguh-sungguh ketika hari ini kita hidup di akhir zaman, kita harus menjadi orang yang semakin peka, melihat situasi dunia yang sedang terjadi. Tidak hanya memandang dunia sana, tapi lingkungan kita, negeri bangsa kita, kota yang kita cintai, keluarga kita, terutama diri kita. Kita harus menjalani kehidupan semakin bijak dengan bertambahnya tahun. Yang artinya semakin dekatlah kita dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang percaya bahwa Tuhan akan segera datang, boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya menyatakan terlebih dahulu bahwa hidup ibadah, pelayanan hari ini atau ke depan itu tidak semudah 5-10 tahun yang lalu. Bahkan apalagi kalau dibandingkan pada masa sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini.
Semasa Yesus pun sudah banyak perubahan, banyak terjadi tantangan. Namun tantangan hari ini jauh lebih berat daripada zaman-zaman itu. Tetapi sekali lagi, kasih Tuhan yang tetap sama akan terus dengan setia menyertai saya dan saudara semuanya. Saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka juga akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Kalau saudara membaca ayat 1 sampai dengan ke-4, sepertinya kita sedang dibawa keluar untuk memandang situasi yang di luar sana. Coba tayangkan lagi ayat 1, sambil cuplikan-cuplikannya. Ya, pertama masa-masa sukar, 2, manusia akan mencintai dirinya. Manusia sepertinya kita sedang menilai di luar sana. Mencintai dirinya sendiri. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 4 sepertinya kita sedang dibawa keluar. Untuk melihat situasi yang ada di luar sana. Tetapi ayat yang kelima ternyata dibawa kemari pandangannya kepada kita yang sedang beribadah. Ayat 5. Secara lahiriah, kami, saya akan jujur bersama saudara, kami menjalankan ibadah kami, tetapi pada hakikatnya kami memungkiri kekuatannya. Jauhilah kami, ojo cedak-cedak. 1 sampai 4 sepertinya bicara di luar, yang kelima ternyata menilai langsung kualitas ibadah kita. Amin. Masuk sing amin mengeluru. Amin. Ya, itu harus jujur kita akui. Maka di awal tadi saya sudah katakan bahwa ibadah atau kehidupan pelayanan kita juga hari-hari ini ke depan itu jauh lebih berat. Sebagaimana sering kali saya sampaikan di mimbar, bahwa kemajuan teknologi yang semakin dahsyat yang tidak bisa dikekang itu salah satu penyebab di mana manusia tidak lagi mampu mempergunakan kemajuan teknologi yang sebenarnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, tetapi kita akhirnya ternyata dikuasai oleh kemajuan teknologi itu. Semakin gayeng yang namanya HP ini. Dan rasanya untuk berdoa, untuk baca firman, waktunya itu masih dicari lagi. Nanti aku akan baca, nanti aku akan doa. Tapi begitu pegang HP, rasanya itu menjadi lebih mudah. Tanpa sadar, kita sering lebih banyak seperti firman Tuhan, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari tadi ketika saya bangun agak pagi, ya karena memang rasanya mungkin karena umur ya, enggak tahu yang lain. Puji Tuhan kalau yang umur tapi tidurnya nyenyak.
Tapi saya paling tidak mesti 2-3 kali bangun. Ada bangun yang agak panjang, artinya tidak bisa tidur lagi, itu cukup panjang. Itu selalu sekitar jam 2. Jadi terbangun, kersak-kersik, tidak bisa. Saya tidak paksa diri untuk tidur, untuk merem ya. Merem tapi pikirannya sudah kemana-mana. Lebih baik sekarang saya lakukan, ya doa saja. Paling tidak saya berdoa bagaimana ibadah hari ini. Tuhan lakukan, Tuhan nyatakan. Teguhkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang sudah Engkau persiapkan. Dan ternyata Tuhan berbicara melalui renungan pagi, kata hati yang sudah saya bagikan pada saudara. Saya baca sebelum saya lebih jauh. Saya berikan judul tadi pagi, ibadah itu adalah hidup dalam nilai-nilai pertobatan. Titus 2 ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jelas banget. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan menjawab tentang apa yang saya doakan untuk ibadah, untuk hidup kita ke depan. Ini yang Tuhan tempatkan. Paling tidak perhatian Tuhan kepada ibadahmu. Ibadah itu harus dilakukan. Di situ dikatakan ya adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi selama kita hidup di bawah kolong langit ini, di dunia ini, ibadah itu sudah menjadi sesuatu yang harus kita jalani. Dengan cara bagaimana? Sebelum kita ibadah atau kualitas ibadah yang harus kita lakukan adalah diawali dengan ayat di atasnya. Bahwa kita percaya kita hanya oleh karena kasih karunia Allah, saya dan saudara sudah beroleh keselamatan, dijamin untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Mari berikan tepuk tangan. Kemudian ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi jangan ibadah tapi tidak tinggalkan kefasikan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Jadi ada kaitan yang sangat erat bagaimana gaya hidup kita. Bukan ibadah itu sudah menjadi jaminan. Tapi ternyata keluar dari ibadah, kita jalani kehidupan yang lama. Seperti sebelum bertobat. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi mengarah. Masa-masa sukar sudah mulai kita hadapi hari-hari ini. Dan pasti kalau dikatakan di zaman akhir, itu akan terjadi masa sukar yang mencapai pada puncaknya. Yang artinya Tuhan memberikan peringatan dengan sangat kuat kepada kita sekalian. Dan saya akan sampaikan melalui apa yang sudah saya sampaikan berupa catatan-catatan yang harus kita perhatikan bersama. Saya sebutkan tema khotbah saya pagi hari ini. Kita harus siap menghadapi situasi yang berubah ini. Bahkan perubahan menuju kepada sesuatu yang sukar. Menjadikan saya dan saudara semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang setuju pasti berkata amin. Dan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi jangan hanya didengar yang namanya peringatan Tuhan. Hanya dimengerti apa yang diperingatkan oleh Tuhan. Tetapi tidak kita jalani dalam kehidupan. Gereja harus siap. Dan kalau bicara gereja itu berarti seluruh keberadaan terutama generasi kita, anak-anak kita. Baik yang sekolah minggu yang masih TK maupun yang tunas remaja, demikian juga yang dewasa. Harus siap, karena apa? Seperti saya pasti akan tergantikan. Saya tidak lama lagi. Saudara yang masih generasi tadi itu masih banyak waktu. Dan bisa jadi di antara mereka tadi yang kita doakan.
mereka akan muncul dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin. Bukan saja pemimpin gereja, tapi bisa jadi pemimpin kota, bisa jadi pemimpin bangsa. Siapa tahu kalau Tuhan menghendaki, mari berikan tepuk tangan. Tapi kesemuanya ini saya berikan tema gereja siap, generasi siap. Yang artinya saya mau mengatakan jangan saudara mempersiapkan diri untuk dirimu. Itu maksud saya. Tapi yang dikatakan siap adalah diriku, tetapi juga untuk orang lain. Saya termasuk saudara. Ini yang harus kita ngerti. Orientasinya tidak boleh lagi ibadah pun, doa pun hanya untuk kepentingan sendiri. Sudah berulang kali saya di mimbar mengatakan ini wayai. Ya. Sudah waktunya untuk kita doa, untuk kita ibadah. Bukan lagi untuk doa, ibadah untuk diri kita sendiri. Tapi sekarang ibadahlah, berdoalah untuk orang lain. Berdoalah, beribadahlah untuk kota. Doa dan beribadahlah untuk bangsa yang kita cintai. Maka perhatikan catatan saya saudaraku. Karena apa? Apa yang ditulis dalam Alkitab ini sesuatu yang sahih. Sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Pasti terjadi. Termasuk masa sukar itu. Karena Alkitab itu tadi mencatat segala-galanya tentang kehidupan manusia. Tolong, saya sudah dikasih ini. Oke. Alkitab adalah mencatat segala sesuatu, segala-galanya tentang kehidupan manusia di hadapan Allah, di hadapan sesama, dalam hubungannya, dalam bergantinya masa demi masa, zaman demi zaman. Terus dicatat dari Kejadian sampai Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang artinya saya ingin meneguhkan bahwa apa yang dicatat dalam Alkitab tidak akan pernah dibatalkan. Termasuk masa sukar itu pasti terjadi. Dan saya berapa kali mengingatkan dari mimbar. Bukan berarti saudara tidak boleh berdoa. Tuhan, jangan sampai ada gempa bumi Tuhan. Jangan sampai ada kelaparan Tuhan. Jangan sampai ada perang Tuhan. Jangan kau munculkan penyesat nabi-nabi palsu Tuhan. Padahal itu di Matius 24 sudah ditulis. Pasti terjadi. Lalu sekarang masalahnya bagaimana? Masalahnya adalah saya dan saudara harus hidup seturut sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Supaya saudara kalaupun menghadapi perubahan-perubahan dunia yang paling terendah, yang paling jelek sekalipun. Saya dan saudara tetap didapati Tuhan muncul sebagai pemenang. Mari berikan tepuk tangan. Saudara dan saya Tuhan kehendaki untuk terluput dari semua goncangan itu. Karena dalam firman Tuhan Ibrani 12 ayat 28 jelas mengatakan, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Manfaatkan itu, ketahuilah itu. Tuhan sedang mengajarkan, Tuhan mau supaya saudara tinggal di dalamnya. Supaya tidak ketut, supaya tidak menjadi korban terjadinya goncangan. Saudaraku yang dikasih, ya ayatnya jelas. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nanti akan saya singgung lagi di tengah-tengah paparan saya. Kembalikan pada catatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, itu ada catatan. Dan apa yang dicatat itu tidak pernah salah. Perhatikan baik-baik itu. Saya mengedepankan atau memberikan perhatian kepada apa yang ditulis dalam Alkitab tidak salah dan tidak akan dicabut dan pasti terjadi dengan maksud supaya bagi saudara dan saya hidup benar, beribadah, hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, itu bukan sekedar pilihan lagi, itu sebuah kehidupan yang harus kita jalani. Yang setuju, monggo berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Perubahan dunia, terjadinya perubahan, yang dimaksud perubahan dunia bukan hanya adanya goncangan, adanya COVID, adanya kelaparan, adanya perang. Bukan. Arahnya terjadi apa yang terjadi,
Yang dimaksud adanya goncangan itu terutama dalam tatanan kehidupan. Seperti firman yang sudah kita baca tadi, saya baca ulang. Tatanan kehidupan itu berubah. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Tatanan kehidupan berubah. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang dan tidak suka yang baik. Ini tatanan kehidupan. Mari perhatikan kembali catatan saya. Jadi perhatikan di situ, perubahan dunia yang dimaksud terjadinya perubahan tatanan kehidupan. Maka peran gereja ini yang Tuhan tempatkan di seluruh dunia, khususnya di daerah Prapen Indah ini, ada gerejanya. Gereja Bethel Indonesia Diaspora Sejahtera. Untuk apa? Untuk menyadarkan, untuk memberitahukan bahwa ada sesuatu yang paling hakiki, paling penting dalam kehidupan. Untuk menjaga supaya kita tetap berada dalam tatanan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Apa itu? Hubungan. Peran gereja ada pada area hubungan manusia dengan Allah, Sang Pencipta, dan hubungan antar manusia. Hubungan. Pasti saudara ingat, ketika jatuhnya manusia dalam dosa Adam dan Hawa, pertama yang menjadi korban adalah putusnya hubungan antara manusia Adam Hawa dengan Allahnya. Putusnya hubungan antara Adam dan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sebelahku itulah penyebabnya. Wes mulai nyalano. Hubungan. Perhatikan hubunganmu saat ini. Dengan Gusti Allah bagaimana? Dengan sesamamu bagaimana? Hubungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Allah yang ditulis oleh Rasul Paulus itu sebuah informasi, peringatan tentang situasi perubahan yang akan terjadi. Ya, di situ saya tulis, baca kembali. Tadi sudah kita baca. Artinya tidak dibaca, harus dimengerti, kita tangkap, kita harus sikapi, kita berikan respon sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Katakan bersama dengan saya, respon. Satu kali lagi, respon. Orang belum masih 7 orang. Satu kali lagi, respon. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang artinya perlu disikapi dan perlu dipersiapkan. Kita sadari harus berbenah. Harus terjadi perubahan. Nggak cuman pura-pura. Tapi harus perubahan. Ingat ya, ketika kita awal-awal bertobat, jelas sekali di situ dikatakan ketika Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus, ya supaya kita sadar, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Allah? Ketika memandang mereka itu masih juga berbuat dosa, diingatkan, ya bahwa tubuh ini adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. Harus terjadi pengertian, harus terjadi perubahan sikap. Jelas sekali. Bahkan saya ingin katakan 180 derajat perubahannya. Maka seringkali kalau bertobat itu tidak hanya sedih. Sebelumnya menghadap ke sana bertobat. Ya, sudah. Wah. Bisa satu saat kembali lagi ke sana. Oke, berubah pandang. Tapi tidak boleh berhenti. Maju, jalan. Tinggalkan yang lama. Karena yang baru Tuhan Yesus sudah menyediakan. Mari berikan tepuk tangan.
Jadi apa yang terjadi yang kita baca dalam pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius tadi, baik itu ayat pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, itu adalah karena apa? Tidak menjaga hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalaupun ada itu, ya seperti itu, hanya dasarnya saja. Artinya hubungan ini perlu ditingkatkan. Bahkan bukan lagi carilah wajahku, maka kamu akan menemukan aku. Tidak. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Tidak. Tapi sesungguhnya ketika kamu menuruti setiap perintahku, maka aku, Bapakku dan Roh Kudus akan menyertai kamu. Dengan pengertian, kamu tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Tidak hanya berjalan mencari wajah Tuhan, lalu mendekat dengan Tuhan, tapi tidak juga cukup mendekat. Melekat pun tidak cukup, ternyata tinggallah kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini apa artinya? Meningkatnya kualitas hubungan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Maka sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita tidak dapat mengubah atau membatalkan situasi kondisi itu. Tiwas ngoyi. Ya, saking ngoyonya, jadi kalau orang Solo itu mengatakan ngoyi. Ya, tiwas melet. Bukan tidak boleh, silakan saja kalau saudara punya iman. Tapi akan habis waktu. Ya. Maka dianjurkan bagi kita sekarang. Supaya kita harus semakin mengenal dia. Semakin dekat dengan dia. Semakin pasti bahwa saya tinggal di dalam dia. Dan dia ada di dalam saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita yang harus lakukan ini. Ya, mempersiapkan diri. Agar semuanya kita kedapatan dalam situasi yang berubah. Harga beras naik luar biasa hari-hari ini. Ya, saya tahunya dari televisi. Ya, biasanya diikuti 8 bahan pokok yang lain. Kalaupun itu sedang terjadi, kalaupun itu terus akan terjadi, Tuhan menghendaki bahwa saya dan saudara tidak kalah oleh karena terjadinya perubahan-perubahan. Tetapi mendapati saudara dan saya muncul sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kalau saya katakan lebih dari pemenang, apa artinya? Kalau pemenang, saudara menang sendiri. Tapi hidup yang Tuhan kehendaki menjadikan orang lain itu juga pemenang. Itu namanya lebih dari pemenang. Jadi saudara harus kembali pada filosofi gereja. Memperhatikan sesama, keselamatan, dan kebutuhannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak menghendaki seorang pun. Kalaupun ada di antara kita yang jatuh, tapi Tuhan memberikan jaminan kamu tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang akan kembali menopang, mengangkatmu kembali. Maka pastikan sekali lagi. Kualitas hubunganmu. Sekarang mudah untuk menjelaskan ini. Karena masing-masing saudara punya HP. Bahkan informasi dari pemerintah berapa mungkin bulan lalu ya. Penduduk kita ini katanya tertulis 278 juta. Tapi ternyata di daftar pemerintah yang memiliki HP yang beredar di Indonesia 350 juta. Lu hakeh. Saya angkat informasi ini, maksud saya untuk memperhatikan bagaimana hubungan saudara dengan HP-mu itu tidak ada yang mengelak. Betul? Saudara seperti saya yang lakukan, kalau mau tidur saya persiapkan semuanya. Supaya besok tidak sampai kemudian saya angkat, saya bawa HP saya. Wah, lupa ngecharge. Berarti akan ganggu hubungan. Jadi sudah sabar. Saya ngomong 350 juta, wong aku dhewe HP ini telu, iki loro nih.
Di sini ada 2. Tapi tidak berlebihan. 2 ini dua-duanya saya pakai untuk pelayanan. Tapi selalu, bahkan saya malam itu saya 3-tiganya saya semua. Satu lagi iPad. Apalagi besok saya harus Zoom dengan Amerika atau Zoom dengan siapa. Selalu saya pastikan sudah terus. Semata-mata jangan sampai terganggu hubunganku, kepentinganku oleh karena HP. Pertanyaannya sekarang, atau mungkin masih ada banyak penyebab lain ya, bukan hanya baterainya, apa istilahnya, low bed, tapi biasa juga habis datanya, lali tuku, macam-macam lah sebabnya. Tapi intinya adalah saudara ingin bahwa HP saudara itu semaksimal mungkin dipakai dalam rangka hubungan. Hubungan bukan hanya menghubungi, tetapi saudara juga mendapatkan informasi. Bukan sekedar informasi, tapi informasi. Apalagi sekarang yang namanya HP. Mestinya HP ini kan cuman fungsinya kan sebenarnya kan sebagai telepon. Ternyata sekarang disebut sudah smartphone, luar biasa. Orang terima menghubungan telepon, tapi bisa email, bisa Instagram, macam-macam luar biasa. Sebagian besar dari peran HP yang saya miliki tidak saya pergunakan. Saya hanya menggunakan WA, email, YouTube, itu tak. Lainnya enggak. Instagram, aku dikirimi Pak David seringkali informasi apa. Percuma Pak, dikirimi Instagram aku yang enggak buka, enggak bisa buka. Ya, enggak percuma. Semuanya dalam rangka hubungan. Sekali lagi, bagaimana saudara menjaga hubungan saudara dengan Tuhan dan dengan sesama. Apakah saudara cukup sudah memperhatikan untuk meningkatnya kualitas hubungan? Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Situasi dan kondisi yang terjadi karena manusia tidak memiliki hubungan yang intim. Mengapa sampai terjadi manusia tidak hormat kepada orang tua, tidak peduli agama, lebih mengedepankan keinginan hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kenapa? Karena hubungannya rusak. Kita berapa kali saja mengadakan ibadah bersama dengan Malang. Seringkali kedapatan ya gambarnya keluar tapi suaranya enggak keluar. Satu saat suaranya keluar, gambarnya menang pas mendelik ini. Tapi suaranya jalan terus. Artinya hubungan yang enggak bagus. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Maka puncaknya sebenarnya enggak cuman hubungan, tapi hubungan yang intim. Pastikan bahwa Tuhan mendengar seru doa saudara. Bukan hanya mendengar doa saudara, tapi Tuhan mengetahui situasi kondisi. Bahkan bisa jadi saudara sendiri tidak tahu, tapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Kemampuan kualitas hubungan Allah dengan manusia excellent. Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, kenapa? Bisa jadi hubungan kita enggak peduli, tidak kita pedulikan, tidak kita rawat, tidak kita perbaiki. Karena saudara dan saya ternyata tidak hidup dalam misi Allah. Hanya misimu sendiri. Kalaupun gereja, ya gerejanya sendiri. Kerajaan-kerajaannya sendiri. Bukan misi Allah. Perhatikan catatan saya itu. Melainkan hidup bukan pada misi Allah, tapi misi dan kepentingan pribadi. Keinginan pribadi. Saya seringkali sudah mengatakan mimbar ini bukan waktunya lagi.
Kalau saja saya sudah berani mengatakan doa pun, ibadah pun, sekarang waktunya bukan lagi untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Sebab apa? Alasan saya kuat untuk menyatakan ini. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kembali pada pernyataan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Hidupmu sebagai manusia baru yang sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diizinkan, dilayakkan, dibenarkan oleh Tuhan menjadi imam untuk berseru kepada Tuhan. Bukan kepentinganmu, tapi kepentingan orang lain. Imam-imam yang rajani ada di depan saya saat ini. Leren, berhenti. Menjadi Kristen, berdoa, doa puasa, dan apapun juga. Tapi hanya untuk kepentingan sendiri. Pak, dukung doa saya Pak, saya lagi puasa Pak 40 hari. Untuk apa? Supaya banyak suku-suku yang terasing itu bertobat. Bukan Pak, saya ngalami pergumulan Pak. Anak saya belum bayar sekolah Pak. Kontrakan saya Pak. Wadah, pentingan pribadi lagi. Sekarang bukan waktunya. Ya. Mari kita lihat. Tidak dalam catatan, tapi saya sekilas saja diingatkan. Buka kitab Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, karena ada dalam catatan, jadi saya akan cari dulu ayatnya. Tapi bisa jadi kalau sudah ketemu Daniel 12, coba ayat 10. 10. Oke, 10 sampai 12. Perhatikan nih. Adanya masa sukar, adanya masa-masa, masalah, problema, tantangan untuk ini. Kita baca bersama. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Yang jahat semakin jahat. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Siapa orang-orang bijaksana? Adalah saudara semua yang hadir di tempat ini. 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian dan membinasakan itu, ada 1290 hari. Nah saya perhatikan ini. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan dan mencapai 1335 hari. Lanjut. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagian dan pada kesudahan zaman. Ini tujuan kita, ini penilaian Tuhan akhirnya. Yang dimaksud bijaksana itu adalah orang yang mendengar, melakukan. Ya. Seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Itu bijaksana. 5 gadis yang bijaksana membawa pelita tapi juga membawa kendil minyak. Ya. Sekarang bijaksana pada akhirnya disebut apa? 1, 2, 3 baca bareng. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan. Ini masalahnya, kita akan ditanting, kita akan diukur, kita harus diminta pertanggungan jawabnya. Maka saya berani katakan, doamu, ibadahmu, perbuatan baikmu bukan dalam rangka engkau mendapatkan pujian. Supaya engkau semakin diberkati. Sudah pastikan bahwa saudara dan saya pasti diberkati. Sudah berulang kali saya sampaikan di mimbar. Pak Sudi ini sejak bertobat. Berkat kali pengajaran yang keras ketika itu. Enggak pernah saya berdoa untuk kepentingan. Sekalipun saya tahu saya butuh uang, saya butuh ini. Tidak pernah minta. Waktu doa saya pakai doa untuk orang lain. Semua tiap hari saya berdoa buat saudara, buat gereja-gereja, buat kota, buat bangsa. Terus
terus. Tapi ternyata pun kalau saya tidak pernah minta, ternyata Tuhan toh menyediakan. Maka kembali Mas Media, catatan saya akan selesaikan. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, hiduplah dalam misi Allah. Itu yang namanya persiapan kita hari ini. Kita robah skenario hidup ini. Saya akan doa puasa, saya akan rajin ibadah supaya saya semakin diberkati. Rubah. Pakai konsepnya Ayub. Ayub masih boroen. Habis hartanya, habis anaknya. Tapi dia mendapat pemulihan setelah dia nuruti perintah Tuhan, mendoakan orang lain. Demikian harus berlaku bagi saya dan saudara hari ini. Berikan tepuk tangan. Jadi saudaraku yang dikasihi, persiapkan supaya hidup dalam misi Allah. Gereja yang siap, ada gereja yang secara sengaja memuridkan. Jadilah murid. Kesel ra kesel, gelem ra gelem. Trimo ora trimo, harus mau. Kalau seringkali saya ataupun panggil gembala menceritakan terus tentang pemuritan, ojo bosan. Saya berkata demikian, hamba-hamba Tuhan berkata demikian. Karena sebagaimana Tuhan mengasihi saudara, kami semua mengasihi saudara. Jadi harus misi Tuhan. 2, pastikan saudara murid. Pemuritan yang paling efektif dalam gereja ini adalah melalui mesbah keluarga. Karena mesbah keluarga itulah penggembalaan yang sesungguhnya. Di situ ada interaksi, kesempatan saudara saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menasihati, saling melengkapi dan seterusnya. Saling menolong dan seterusnya. Sudah langsung aplikatif. Halo? Rupanya belum setuju semua ini. Ya, untuk bergerak di MK-MK. Hamba-hamba Tuhan harus cari pionir. Mari berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi harus dengan sengaja, saudaraku. Ya, perlu ambil waktu, perlu fokus pada situasi kondisi yang ada sekarang. Perlu kita memberi perhatian, perlu kita meratapi situasi dan kondisi yang terjadi ini. Sampai-sampai dalam Yesaya 32, coba ditayangkan, Yesaya 32 sudah pernah saya khotbahkan untuk tinggalkan zona nyamanmu, rasa tenangmu, rasa tentrammu. Ratapilah. Belum ya. Yesaya 32. Oke. Ayat yang sebelumnya 11. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah, bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ya, 12. Ratapilah ladangmu yang permai. Dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri. Jojo mikir awakmu dewe, penakmu dewe. Kuwi lho tonggo-tonggo teparu ke lho, ilingono. Bangsa ini sedang mengalami kekeringan, di mana-mana gagal panen, gagal tanam. Ratapi itu. Hei perempuan yang hidup tentram, hei perempuan yang hidup tenang. Hei orang-orang yang hidup di zona nyaman. Bahkan juga hei perempuan itu bicara gereja. Jangan tersinggung saudara yang perempuan. Kalau sudah tersinggung saudara perempuan, ganti yo. Ya, maksudnya ganti pengertian. Ternyata maksudnya perempuan itu adalah gereja Tuhan. Karena kita adalah mempelai wanita Kristus. Yesus adalah mempelai laki-laki surgawi. Berikan dulu tepuk tangan. Haleluya. Bahkan juga segala rumahmu tempat girang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah jadi kesepian. Bukit dan menara itu berbicara tentang menara doa. Penjaga kota. Ditulis dengan huruf besar. Bukit dan menara sudah menjadi rata.
dengan tanah. 15, lompat. Sampai kapan Tuhan kita meratap? Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. 16, di padang gurun selalu akan ada berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketentraman untuk selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Tapi bukan untuk diri kita dewek, tapi untuk bangsa dan negara ini. Ya, ini waktunya. Maka saya diingatkan dalam saya bicara ini tadi, contoh mengapa ada perubahan tatanan. Anak-anak banyak orang tidak peduli lagi agama. Anak-anak tidak hormat sama orang tua, tidak menghormati pemimpinnya. Mengapa? Rusak hubungan. Padahal Tuhan itu memberi perhatian ya, terhadap hubungan itu. Terhadap rasa hormat itu diperlukan. Kalau saudara membaca di Roma 13, kita dianjurkan untuk hormat terhadap pemerintah, terhadap penguasa. Harus hormat dan takut kepada pemerintah. Ya. Ternyata demikian juga saudaraku yang dimaksud. Saya akan diingatkan, baru saja saya diingatkan tentang bagaimana keluarga Eli. Ya, Eli. 1 Samuel 2:30. Nah ini pasti ono, jangan ngomong gak ono ya. Ayo kita baca. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripada aku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang rendah. Kenapa sampai muncul ayat 30 ini? Di ayat sebelumnya kalau kita sudah baca, Imam Eli itu tidak pernah negur anak-anaknya. Padahal sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Untuk suka mempersembahkan korban untuk bangsa lain. Untuk bangsa-bangsa. Kalau sudah baca ya di ayat sebelumnya. Coba mulai 25 aja. Biar tidak jauh-jauh. Jika seorang berdosa terhadap orang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Kenapa sampai terjadi hal ini? Karena apa? Anak-anak Imam Eli itu tidak menghormati Tuhan dengan cara apa? Ngambil persembahan-persembahan itu. Daging-daging yang penuh dengan lemak diambil untuk perutnya sendiri. Itu Tuhan marah. Ya. Karena kamu tidak menghormati aku, maka aku tidak akan menggenapi apa yang menjadi janjiku. Rusak hubungan. Ya. Kita baca, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ternyata saudaraku, tidak menghormati Tuhan bukan berarti ngomong seenaknya. Seperti orang sekarang mengatakan, ada orang mengatakan, pengamat-pengamat, apa itu? Bajingan tolol, tidak menghormati pemimpin. Kita wajib menghormati pemimpin. Jangan sampai rusak hubungan. Jangan sampai rusak tatanan hidup. Yang digarisbawahi tentang pentingnya hubungan. Ojo nganti rusak. Saudara tetap harus hormat terhadap pemimpin yang bengis sekalipun. Saudara harus menghormati orang tuamu. Saudara harus menghormati pemimpinmu. Baik di kantor, di pemimpin sosial, masyarakat, termasuk pemimpin gereja. Karena siapa yang menghormati kamu? Kita buka sekarang Matius 10 ayat 40 dan 41. Saya tidak mau saudara celaka.
Saya rindu setiap saudara diberkati luar biasa oleh Tuhan. Ya, jangan sampai hanya menyampaikan pesan-pesan yang umum ya, tapi bisa hal yang kenapa sampai terjadi seperti itu. Ya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sebenarnya konteks ibadah ini ditujukan pada murid. Jadi Tuhan Yesus menggedek hati. Kalau sampai ada orang tidak menyambut kamu, itu artinya dia menolak aku. 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Tepuk tangan. Jadi saya sungguh sangat sedih ketika ada seorang yang menyatakan dirinya seorang guru besar, profesor, ahli, pakar ini, tapi bisa mengatakan kepada pemimpin bangsa ini, bajingan yang tolol. Kipin training di ini. Salah sehingga kayak ijazah. Nah, demikian saya titip buat saudara, jangan sampai keliru. Karena semua pemimpin itu yang milih itu Tuhan. Kalau sampai saudara menolak pemimpin, saudara menolak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, maka saya akan akhiri. Saya kembali pada catatan. Karena Tuhan ingatkan ini. Jadi jangan sampai rusak. Jangan sampai kita kedapatan tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati orang tua itu kan juga orang tua kandung. Orang yang lebih tua, yang senior. Pemimpin juga harus kita hormati. Ya, oke, ini sudah akhirnya bagi semua kita gereja Tuhan. Terutama generasi penerus. Para teruna-teruna, angkatan muda, generasi emas. Ingat seperti apa yang dikatakan, yang tadi dibacakan dipimpin oleh Bu Kris Katarina, Eling Celon Kris, tentang Mazmur 127. Ya, jadi jangan sampai kita keliru ya. Kita sudah bukan masanya. Kalau dulu ada hamba Tuhan, kalau saudara terima Yesus, saudara pasti diberkati. Wah, bondong-bondong datang cari dia, karena dia selalu khotbah berkat. Saudara akan dapat posisi yang terbaik. Saudara akan jadi CEO. Saudara akan jadi pemimpin. Saudara akan jadi konglomerat. Tapi akhirnya melarat. Di mata Tuhan. Karena firman Tuhan itu ajar begitu. 7 jemaat. Engkau merasa kaya. Tadi mata pandanganku. Engkau melarat. Saudara yang dikasih Tuhan. Ayo kita jaga hubungan. Kita hormati dia. Bukankah firman Tuhan tadi dalam Ibrani 12 ayat 28. Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita marilah kita mengucap syukur. Dan beribadah. Dengan cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Jadi bukan berkata kepada Tuhan, aku takut sama-Mu ya Tuhan. Kalau engkau tidak menghormati perangkat hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Segala tatanan-tatanan kehidupan yang diakui oleh Tuhan. Untuk kita tempatkan pada tempatnya. Itu namanya saudara bisa jadi akan disebut orang yang menolak Tuhan. Oh, saya tidak mau yang aturan ini. Saya mau aturan ini aja. Saya mau yang firman ini aja. Firman ini yang mau. Padahal semua firman itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Kita tutup untuk menggerakkan anak atau kita terpanggil untuk mendukung akan generasi kita. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Sebab anak-anak panah di tangan pahlawan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbagailah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu.
apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Semua berkata amin, tepuk tangan yang panjang. Semua saudara diberkati. Soli Deo, Gloria. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari jemaat yang naikkan pujian ini. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Ketuklah seluruh kehendak-Mu. Pakai setiap kami Tuhan sesuai rencana-Mu. Mari bersama kata-kata. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, tanpa musik. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mendengar isi hati-Mu Tuhan. Agar setiap kami lebih memperhatikan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Dan sebagai orang yang Kau sebutkan sebagai bijaksana, Engkau menghendaki setiap kami memperhatikan dengan seksama bagaimana kami jalani kehidupan hari-hari ini. Adakah kami masing-masing memiliki hubungan yang Engkau kehendaki? Dan terus meningkatkan kualitas hubungan itu. Mari Roh Kudus, berbicaralah secara pribadi bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mau membiarkan kami seperti yatim piatu, membiarkan kami jalan sendiri. Maka berbicaralah kepada kami, masing-masing kami Tuhan. Agar setelah kami dengar firman ini, kami sadar bahwa kami belum memiliki hubungan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena situasi yang rusak pada zaman ini,
Semua disebabkan oleh karena rusaknya hubungan antara kami manusia dengan Engkau Allah Sang Pencipta. Bahkan terjadi rusaknya hubungan antara kami dengan sesama kami. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami. Kami siap Tuhan berubah. Kami siap untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Untuk Kau dapati setiap kami dalam masa-masa sukar sekalipun, Engkau munculkan kami. Bukan lagi sekedar pemenang, namun lebih dari seorang pemenang. Di mana hidup kami, hidup yang menyatakan kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Karena Kau akan menyebut kami sebagai orang-orang yang bijaksana. Pada akhirnya, karena Kau dapati setiap kehidupan kami, mau menuntun banyak orang dalam kebenaran. Kami tidak acuh tak acuh, namun Kau ajar kami untuk peduli dengan hati yang baru, untuk sekalian kami memperhatikan kualitas hubungan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau percaya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, Kau beri kami kemampuan untuk mempersiapkan diri kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kami akan sehati untuk menaikkan doa syafaat kami. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita angkat doa bagi bangsa dan negara ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami berbagai-bagai hal di dalam kebenaran, dan maksud rencana-Mu Engkau nyatakan dengan terbuka bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus membasuh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pekerjaan dan pelayanan hamba-Mu ya Tuhan yang Kau pakai dengan luar biasa. Sekalipun di hari-hari ini ya Tuhan, semakin banyak dan besar tantangan bagi gereja Tuhan. Tetapi hal itu tidak mengecilkan ya Tuhan semangat kami ya Bapa untuk terus berapi-api di dalam melayani dan menjadi alat-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang hari-hari ini ya Tuhan semakin dekat kami harus menghadapi situasi politik dengan pekerjaan-pekerjaan yang juga menghadapi begitu banyak tantangan dalam keadaan perekonomian dunia yang semakin bergejolak ya Tuhan. Belum lagi kami harus dihadapkan dengan kondisi alam yang kurang bersahabat. Tapi kami percaya Tuhan semuanya itu tidak mengurangi semangat kami ya Bapa. Di dalam melayani Tuhan, kemanapun Kau kirimkan kami ya Bapa. Dimanapun Kau tempatkan kami ya Tuhan. Kami akan terus melakukan apa yang sudah menjadi bagian kami. Membangun jejaring, membangun hubungan, membangun pekerjaan pelayanan dimanapun ya Tuhan. Kami bekerja, kami beraktivitas, kami percaya semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan. Kalau kami mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, semuanya juga kami percaya Tuhan ingin menempatkan kami dalam sebuah situasi di mana pada akhirnya Tuhan melalui pengalaman yang kurang menyenangkan ini Tuhan, kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja. Kami boleh menyaksikan Tuhan yang dahsyat dan besar dan ajaib ini bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Sehingga mereka melihat Tuhan, Engkau yang hidup, Engkau yang berkarya melalui kehidupan kami ini Tuhan, adalah sesungguhnya Tuhan bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan saat ini Tuhan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, untuk mempersiapkan diri Tuhan menghadapi goncangan-goncangan politik ya Bapa. Kalau ada roh-roh perpecahan, roh-roh adu domba ya Tuhan,
gereja Tuhan bersepakat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemilu akan tetap berlangsung, pemilu akan berjalan dengan baik, sehingga akan memunculkan seorang pemimpin Tuhan yang akan dipilih oleh rakyat, tetapi sesungguhnya itu adalah pilihan Tuhan. Pemimpin yang akan membawa bangsa ini ke depan untuk terus maju, menjadikan negara yang adil dan makmur, menjadikan bangsa yang berwawasan kenegaraan yang luas Tuhan, sehingga dikenal sebagai bangsa yang damai, bangsa yang luhur, bangsa yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Siapapun Tuhan, orang yang akan terpilih, kami umat Tuhan, gereja Tuhan, akan mendukung untuk menjadi warga negara yang baik, yang patuh dan taat. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kalau ada saat ini daerah-daerah yang sedang mengalami kesulitan pangan karena perubahan cuaca yang demikian fenomenal ini ya Tuhan. Bapa, biarlah ada kesatuan hati dari umat Tuhan yang ada di sekitarnya untuk memberikan kepedulian Tuhan. Sehingga itu menjadikan satu kesempatan untuk membangun hubungan yang baik. Menunjukkan belas kasihan ya Tuhan. Memberikan ya Tuhan bantuan-bantuan ya Tuhan. Pakai gerejamu Tuhan untuk menjadi alatmu menyalurkan bantuan-bantuan ini ke daerah-daerah yang minus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau tetap bermurah hati dalam kehidupan kami, sehingga kami pun juga boleh melakukan segala kemurahan itu. Kami juga berdoa Bapa untuk tantangan-tantangan perekonomian hari-hari ini ya Tuhan. Kami tahu selama ini ya Bapa, semua pekerjaan-pekerjaan yang ada, yang tersedia ya Tuhan, itu semua karena Tuhan yang menyediakan. Biar kami terus bertanggung jawab di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Tantangan sebesar apapun kami percaya Tuhan, seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Ishak, seperti Abraham Tuhan. Orang yang menabur pasti akan menuai. Kami percaya Tuhan ketika kami menabur kebaikan, kami menabur kesetiaan, kami menabur kejujuran, kami menabur integritas, kami menabur kerajinan Tuhan, kami pasti akan menuai di tempat kami bekerja. Terima kasih ya Bapak, itulah ya Tuhan, apa saja yang dapat kami lakukan sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi terang dan garam, menjadi kesaksian, duta-duta kerajaan surga di bumi ini. Sebab sebelum Engkau memanggil kami ya Tuhan, inilah ya Bapak bagian yang harus kami kerjakan di dunia ini. Supaya ada kesempatan bagi orang-orang yang belum pernah mengenal Engkau ya Tuhan untuk melihat karya nyata-Mu ya Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Bapak, kami terus berdoa ya Tuhan bagi suku-suku ya Tuhan yang terasing ya Tuhan yang belum pernah mendengar Engkau. Biarlah pekerjaan pelayanan misi ya Tuhan terus bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapak. Kami berdoa bagi departemen-departemen yang ada di gereja-gereja Tuhan untuk melayani. Juga termasuk pelayanan diakonia ya Tuhan, pelayanan anak-anak ya Tuhan. Sebab kami percaya gereja akan terus beregenerasi Tuhan di hari-hari yang akan datang ini ya Tuhan. Dan kami mau menanamkan benih kebenaran itu ya Tuhan sejak awal ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan pakai Tuhan para guru-guru sekolah minggu ya Tuhan dengan luar biasa. Untuk mempersiapkan anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang ada di gereja ini ya Bapak. Anak-anak yang ada di gereja-gereja ya Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan. Supaya mereka hidupnya dipersiapkan untuk menyongsong hari depan Indonesia yang gemilang ini. Untuk menjadi bagian daripada pekerjaan-pekerjaan di waktu yang akan datang. Sehingga gereja Tuhan akan bersatu, bersinar terang, membawa bangsa ini Tuhan menuju pada hari yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Sudidharma sebagai gembala kami, biarlah Tuhan kesehatannya Tuhan terus Engkau pelihara. Berikan kekuatan Tuhan di dalam melayani ini ya Tuhan, menghadapi begitu banyak tantangan yang dihadapi gereja ya Tuhan, di waktu-waktu ini ya Bapa.
Kami percaya Tuhan, ini satu pekerjaan besar yang perlu untuk kami semua bergandengan tangan. Sehingga gereja Tuhan akan terus bertumbuh secara kualitas. Gereja Tuhan akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu secara lebih mendalam ya Tuhan. Sekalipun hari-hari ini ya Tuhan, secara jasmani kami semakin lemah dengan bertambahnya usia. Tapi kami percaya iman kami akan terus bertambah kuat. Berkati Tuhan kehidupan keluarga hamba-Mu ya Bapa. Bagi Ibu Mika sebagai pendamping, berikan juga kekuatan di dalam melayani di dalam WBI ya Tuhan. Sehingga wanita-wanita perkasa ya Tuhan yang ada di gereja-Mu ini akan menjadi tulang punggung yang menguatkan ya Tuhan. Membantu ya Tuhan para suami-suami pasangan hidup mereka ya Bapa. Untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak, menantu dan cucu-cucu ya Tuhan. Sebab mereka adalah generasi-generasi penerus yang akan dipersiapkan Tuhan untuk terus melayani di dalam gereja ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa bagian daripada doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dan kami akan menutup di dalam doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. MKD yang diadakan pada hari Kamis 28 September 2023 di Omah Semar Tumpang berlanjut dengan MKD di DSCM Bangil pada hari Selasa 3 Oktober 2023 di Rumah Makan Kampung Mangga. Momen ini sekaligus dipergunakan untuk mengunjungi penatua misi yaitu Bapak Herudiman. Puji Tuhan beberapa MK dari DSCM Malang turut serta mengikuti acara ini. Jemaat Tuhan pada hari Kamis 5 Oktober 2023, DSCM Malang kedatangan tim Grace Alone Ministry atau GRAMI. Mereka memberikan workshop kepada tim multimedia dan tim PIC untuk bagaimana mempersiapkan pelaksanaan webinar. Semoga apa yang sudah didapat melalui workshop ini boleh semakin memajukan gereja kita. Kegiatan WBI M3 dengan penyuluhan kesehatan bersama narasumber Dr. Ani Minerva, spesialis patologi anatomi, membuat para wanita semakin menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan organ kewanitaan. Para wanita, kami tunggu kehadirannya di kegiatan WBI bulan depan. Dan jangan lewatkan ya ibadah WBI DSCM Surabaya melalui Zoom pada hari Senin 9 Oktober 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Ibu PDM Triposa Ismono dari DSCM Kediri. Meeting ID 82067739203 passcode 251678. Ayo para wanita DSCM dimanapun berada hadir secara online. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mari kita dukung dan doakan peneguhan nikah Edwin Alexander Ruata dengan Natalia Dewi Anggraini pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Pengajaran bersama Gembala Senior dalam Pastor Teaching di hari Jumat 13 Oktober 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di gedung NICC. Pastor Teaching juga dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID 833-7104-2732, passcode pengajaran. Sindrom metabolik adalah kondisi di mana seseorang mengalami sekelompok masalah kesehatan secara bersamaan. Sindrom ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, dan lain-lain. Apa sih penyebabnya, gejala, dan bagaimana pengobatannya? Mari kita semakin tahu apa itu sindrom metabolik dengan mengikuti seminar kesehatan yang diadakan di DSJM Surabaya pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran gratis melalui link yang tersedia. Segera mendaftar, kuota terbatas. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami WPI mengadakan kolaborasi dengan misi dan pastoral pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2023 di Lab Sima Ciliwung Malang. Selain itu juga ada Lab Sima di cabang Kediri. Ya mari ibu-ibu untuk rutin ya deteksi dini dengan pemeriksaan pap smear ya, nggak usah takut. Juga untuk rutin medical check up, cek darah, bapak-bapak juga, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari jangan lewatkan kesempatan yang baik ini untuk datang melakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan foto toraks, EKG, dan pap smear dengan fasilitas diskon yang menarik. Daftarkan diri Bapak Ibu segera di setiap jam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Pemuda adalah tiang gereja, artinya pada pemuda diberi peran dan tanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan. Ayo para muda, tunjukkan kiprahmu. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Mari bersama-sama bangkit. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lagi katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Bapa dalam surga menyerahkan seluruh umat yang sudah Engkau tebus dengan pengorbanan darah-Mu. Mereka semua adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang akan menguasai kehidupan umat-Mu. Kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau tempatkan dalam setiap hati mereka akan melingkupi, melindungi, menyertai umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang Tuhan, kasih yang hebat, yang Kau nyatakan, yang tidak henti-henti. Engkau lakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami, khususnya bagi umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Tuhanlah yang menyertai-Mu, yang memberkati-Mu. Tuhan jugalah yang menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan pula lah yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Mulai siang hari ini, Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.